Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Nah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 8 sampai 11. Amsal pasal 16 ayat 8 sampai 11. Sudah menemukannya adik-adik? Wah, anak-anak Tuhan yang luar biasa pasti sudah menemukannya ya. Siap untuk membacanya bersama-sama? Mari kita akan membaca bersama-sama. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Nah, kita semuanya hari ini diingatkan oleh firman Tuhan supaya dalam seluruh apa yang kita lakukan setiap hari harus kita lakukan dengan jujur, dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tadi kita baca di ayat-ayat yang sudah kita baca, itu ditujukan kepada orang-orang yang bekerja. Makanya firman Tuhan mengatakan penghasilan sedikit lebih baik kalau disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tapi tanpa keadilan. Tapi bagi kita adik-adik yang masih bersekolah, itu bisa diterapkan atau dikerjakan saat kita belajar di sekolah, saat kita bermain bersama teman-teman. Contohnya ketika kita ulangan atau ujian, maka yang harus kita kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan yang benar adalah kita belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan semua soal-soal sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh curang, tidak boleh mencontek pekerjaan teman kita yang lain. Berapapun hasilnya, walaupun itu tidak begitu bagus, tetapi ketika itu kita kerjakan sendiri, maka itu akan menjadi kepuasan bagi diri kita. Terlebih lagi itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kata Tuhan tadi, sesuatu yang bagus atau banyak tetapi kalau disertai ketidakbenaran atau ketidakadilan, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh lain lagi, ketika kita bermain dengan teman-teman, kita harus bermain sportif ya. Kalau memang harus menjadi orang yang mengejar atau yang kena hukuman, ya kita harus lakukan. Kita tidak boleh curang ya, tidak boleh bermain licik dengan teman-teman kita, tetapi kita mau bermain dengan jujur sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan teman-teman kita mendapat kesaksian dan berkat dari perbuatan kita. Jadi adik-adik, ingat ya, menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang melakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari hari ini dari firman Tuhan? Kita juga diajari bahwa setiap perancangan kita mari kita serahkan kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan manusia bisa merancangkan segala sesuatu ya, memikir-mikirkan jalannya, tetapi tetap yang menentukan arah langkahnya adalah Tuhan. Apalagi ketika kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada teman kita atau mungkin kepada saudara kita, maka Tuhan akan membuat itu gagal karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita merancangkan sesuatu yang baik, mari serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melaksanakan setiap rencana kita, setiap rancangan kita.
Tetapi ketika Tuhan mengarahkan kita kepada rencana atau rancangan yang lain, kita tidak boleh marah dan kecewa kepada Tuhan, tetapi kita tetap bersyukur dan kita melihat bahwa Tuhan sedang bekerja memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Siap adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan juga siap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam rencana Tuhan? Wah, luar biasa. Kalian memang anak-anak hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami hidup jujur, hidup benar di hadapan-Mu. Apapun yang kami peroleh, biarlah kami peroleh dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan kejujuran. Dan kami rindu semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berdoa kepada Engkau, menyerahkan setiap rencana dan rancangan kami, apapun itu, bahkan masa depan kami kepada Engkau, karena kami percaya di dalam Engkau ada masa depan yang luar biasa, ada rencana yang indah buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, menolong, supaya kami terus boleh menjadi berkat, kesaksian, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.